Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. الحمد لله الذي أحيانا في شهر شعبان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه ذوي الكرام. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى في آية أخرى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah sama-sama di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini senantiasa kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah urang si'lun yang kalih gepudip gedanyo dalam bulan suci Rajab dan ka gepesampo gedanyo dalam bulan suci Sya'ban, dan melakai ba Allah semoga beliaulah yang akan mampu menghidupkan kita dalam bulan suci Ramadan yang di dalamnya banyak kelebihan dan rahmat maghfirahnya. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus oleh Allah dalam bermacam ragam etapa cobaan yang diberikan terhadapnya, bahkan dalam sebuah sejarah momentum yang diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita peringati beberapa waktu yang lalu, tepatnya 27 Rajab, yaitu Isra Mi'raj, di mana di sana sangat terpampang jelas sejarah kepedihan Rasulullah yang berada dalam tahun Amul Khuzni, ditempa oleh cobaan, dianiaya, disiksa, dielanya oleh orang-orang yang dari golongan kafir Quraisy. Beliau rasakan pada waktu itu hamba Allah. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah berkontribusi tanpa henti untuk memperjuangkan akidah yang suci ini, walaupun kita tak pahami urang si'lun, tak yakini dan tak sadari agama Islam, syariat Islam sudah mulai digerogoti, sudah mulai dipeancu oleh orang-orang yang minoritas, oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam, oleh orang-orang misionaris yang akan menghancurkan Islam. Dan malaikat Allah, ya Rabb, be'ruh generasi kamu, be'ruh anak kamu, be'ruh urang-urang yang di kemasjidan sumboknya adalah urang-urang yang akan relah Islam, menghancurkan Islam di masa yang akan datang. Yang lentuan pemulia, Imam Syekh Masjid, panitia pembangunan, pengurus, jamaah Jumat, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Ya Allah, Pak uronyo kamu mekumpul, kamu musapat, kamu menghimpun di bawah atap rumahmu, di bawah Masjid Baitul Karim. Kamu musapat di sini ya Allah dalam wate yang drone terimang doa. Kamu melake ya Rabb, nepesapat kamu lagi uronyo kelak di yaumil qiyamah dalam syurga drone bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang si'lun,
Allah memberikan kita 3 bulan yang datangnya secara silih berganti, berenten dan beruntun. Ada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Allah memberikan bulan Rajab, yang mana Rasul pernah berkata bahawa bulan Rajab itu sebagai bulannya Allah, di mana maghfirah di dalamnya luar biasa. Peristiwa yang tidak bisa diterima oleh akal pikiran kita kalau kita tidak beriman, termasuk dalam bulan suci Rajab, yaitu Isra Mi'raj yang kita sudah hidup di dalamnya. Ibadah dalam bulan suci Rajab, kalau kita berpuasa di dalamnya, di mana berpuasa dengan penuh keyakinan, apa kata Nabi, akan diampunkan dosa oleh Allah, tak ubahnya seperti orang yang baru lahir dari orang tuanya. Rajab kabih urang Syi'lun. Sekarang kita sudah memasuki dalam bulan Sya'ban, di mana Nabi pernah berpesan Sya'ban itu merupakan bulanku, kata Rasul. Bulan yang diberikan oleh Allah dengan sekelumit kelebihannya. Cukup le manfaat, cukup le rahmat, cukup le nikmat yang gejok oleh Allah Ta'ala dalam bulan suci Sya'ban. Bahkan ada suatu waktu, tepatnya di malam Bara'ah, menyatakan malam nisfu Sya'ban, angkat amai kebajikan dan amai kejahatan manusia, sehingga kita hidup seperti bayi yang baru lahir dari orang tua. Maka karena ada malam Lailatul Bara'ah, malam nisfu Sya'ban, yang dimana kebajikan amal perbuatan manusia diangkat oleh Allah, getanya watelu malam nisfu Sya'ban akan lahir dan udip lagi manusia biasa ban lahir dari urang Syi. Maka jino urang Syi'lun katru be nasalah katru 6 Sya'ban. Lagi tanya harus sadar diri, menyajamun pernah bergelimang dengan maksiat, sering kita melakukan dosa, sering kita melakukan kealpaan, sering lagi tanya tak buput salah. Maka uronyo kata meng dalam bulan Sya'ban, sadar diri, posisi diri drod urang Syi'lun untuk tobat dan ibadah kepada Allah. Kenapa? Wate Allah wate para malaikat gecatat dan gepeik buku catatan dosa dan catatan kebaikan manusia. Kita tidak termasuk dalam catatan merah yang bukunya diangkat oleh malaikat. Wate gebut buku katanya orang Syi'lun belah metulih dengan tinta-tinta hijau yang gecatat li para malaikatnya Allah. Jangan sampai wate kena truk malam nisfu Sya'ban kita masih menjadi orang yang tidak kenal terhadap kiblat. Kita masih menjadi sebagai orang yang tidak pernah rukuk, yang tidak pernah sujud, yang melakukan kebiadaban luar biasa tiada henti, sehingga amalan yang diangkat oleh malaikatnya Allah adalah amalan-amalan yang mengantarkan kita akan masuk dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Sembahyang tasbih, ibadah puasa, awal Sya'ban leuro, pertengahan Sya'ban 3 hari, penghujung Sya'ban 3 hari, semuanya itu akan kita kerjakan. Kenapa? Untuk menjadi pribadi yang baik. Wate sahabat ditanya Mbak Nabi, wate siro sahabat ditanyakan oleh orang lain, bagaimana kondisi Nabi berpuasa dalam bulan suci Sya'ban? Apa jawab para sahabat? Nabi kalau berpuasa, beliau seolah-olah tidak berbuka, dan kalau berbuka seolah-olah tidak berpuasa. Artinya apa? Dominan Nabi puasa dalam bulan Sya'ban untuk ibadah kepada Allah. Bulan Sya'ban adalah bulan Nabi. Bulan Sya'ban adalah bulan yang paling gemar li Nabi lakukan ibadah. Sampai lagi tanya orang Syi'lun, kita lakukan kemaksiatan dan kemungkarat yang hana pri-pri. Maaf cakap, dalam media yang kita baca, pernah Kabak Humas Polri, Polisi Indonesia mengemukakan bahawa 2020 pekan ke-5 tercatat kriminalitas angka kejahatan di Indonesia makin bertambah 12% dibandingkan pekan-pekan sebelumnya. Artinya apa? Maksiat makin merajalela, kejahatan terus tumbuh, hal-hal yang biadab terus bermunculan di negeri kita Indonesia.
Cita bayangkan uronyo urung siklun. Wate awai tahun 2020 padum nala musibah yang dihadirkan oleh Allah dalam menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat bahawa di awal tahun 2021 576 musibah dan malapetaka yang dihadirkan oleh Allah terhadap kehidupan kita di Indonesia, di Aceh, bahkan di Aceh Utara urang siklun. Golong tu i mata katanya terhadap sidau urang remaja hafizul Quran di Lok Sukun yang menghembuskan nafas terakhir karena terbawa arus banjir yang kita rasakan beberapa waktu yang lalu, yang banyak di antara kita bahkan di wilayahnya kude urung siklun, Matang Kuli, Paya Bakung, mereka ditimpa oleh banjir kurang lebih truk le seminggu kareda truk lom banjir tersebut kita rasakan bersama. Aparatur pemerintahan merasa kewalahan untuk menangani hal tersebut, Itu musibah yang dihadirkan oleh Allah kan hanya sebab orang yang sudah gemar melakukan maksiat, orang yang sudah gencar melakukan kebiadaban, orang yang sudah gencar melakukan kejahatan, maka Allah akan menimpakan musibah terhadap penduduk tersebut. Tujuannya liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, untuk gepe sadar, untuk gepe ingat, ikhtibaran, untuk geberi ujian kepada orang-orang yang pubut kejahatan dalam negara tersebut. Maka orangnya ti takalan belang yang na di samping masjid hanjit pula padi pakon kuang gejuk kuang li Allah Taala. Allah nekun dalam firman-Nya surah Ar-Rum ayat 40, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampaklah kerusakan di bumi, di daratan, di lautan, bima kasabat aydin nas, dengan sebab ulah tangan manusia. Kerusakan di bumi neken di daratan neken li para mufassirin biqahtil matari dalam tafsir Jalalain, pemakna orang siklun dengan puntung kemarau panjang, to ujian wakillatin nabat, dan dit tumbuh-tumbuhan. Tah contoh tengku dit tumbuhan hana padi lamblang itu merupakan qillatin nabat, dit zuru, dit biji-bijian, dit bekal, dit persediaan makanan, itu namanya qillatin nabat. Biqahtil matari, ujian yang hana ditren sehingga berakibat belang hanjit tamu. Oban hanjit tamu belang hanjit pula padi. Bahkan menyataja kudih lom urung siklun, jangankan ia di atuh belang jet taplung pakon karena hana gejuk ujian dan ia yang cukup li Allah Taala. Ini musibah yang dihadirkan oleh Allah. Kenapa? Bima kasabat aidin nas, dengan sebab berfungsi sababiyah. Artinya apa? Dengan sebab ulah tangan manusia. Kan cuma karena pembuangan sampah, kan cuma karena penggudulan hutan, kan cuma karena reboisasi, kan cuma karena penebangan hutan-hutan tidak ada izin. Tetapi bima kasabat aidin nas, para mufassirin kebanyakan yang kali lun baca padum uro yang kali ikut urung syiklun, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari menjelaskan bahawa makna bima kasabat aidin nas minal ma'asi, dengan sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh segelintir manusia. Okey, penebangan hutan yang tiada henti, tetapi itu tidak seberapa untuk menghadirkan malapetaka terhadap negeri kita. Kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh tangan manusia itu tidak berfrekuensi besar untuk terjadinya bencana, tetapi yang paling besar potensi untuk menghadirkan bencana, untuk mengundang bencana neken li para mufassirin adalah dengan sebab kemaksiatan yang long pubuat, yang drawaneh pubuat, yang gedanya pubuat, yang urang pubut, yang na di Aceh Utaranya, yang na di Acehnya, di Indonesia bahkan urang siklun. Hal tersebutlah yang akan mengundang malapetaka hadir di tempat gedanya. Orangnya sampo, orangnya urang siklun. So cibudah tidur
kun dan tunjuk jaro bahawa kasus COVID-19 itu sudah kelar di negeri kita. Tidak ada orang yang mampu berkata, kenapa? Itu musibah yang dihadirkan oleh Allah. Kenapa? Karena kemaksiatan semakin hari semakin meningkat di tempat kita. Maka melalui mimbar yang kecil ini yang sederhana, Pulom dalam bulan suci Sya'bannya orang Syi'lun, lagi tanya akan masuk dalam bulan suci Ramadan nantinya. Maka uranya, mari mulai detiknya kita ikrar pada pribadi kita, long akan jid ke urang yang tidak gemar melakukan maksiat. Bila ada salah setiap harinya, insya-Allah akan taubat dan tidak melakukan kejahatan terhadap perintah Allah, senantiasa ikut jejak Nabi Muhammad. Menyonyan tapubut legedanya orang Syi'lun di kemasjidan Sumboknya, di Aceh Utara dan di sekeliling gedanya yang di tempat di Nanggronyo. Maka insya Allah tempat gedanya akan gepuo oleh Allah Ta'ala, akan gebi tempat yang baldatun tayyibatun walau rabbul ghafur. Kalau terasa zaman masa Iskandar Muda, jid kesejarah yang kita baca bagaimana bagusnya, bagaimana tentramnya, bagaimana damainya. Aceh ada gasnya, Aceh banyak hasil alamnya, sumber daya alam yang luar biasa. Pakon karena orang Aceh wateanyan adalah orang yang pakar ibadah dan tunduk terhadap perintah Allah. Uronyo kita harus kembalikan marwah tersebut, marwah syuhada, marwah ulama yang orang-orang di Aceh adalah pakar-pakar yang taat kepada Allah, sehingga tanyo udep dalam dunia yang di Aceh tidak morat marit dan hana mudarat dalam kehidupan. Mudah-mudahan orang Syi'lun dalam ceramah singkat, khutbah singkat, mau'idhah singkat ni wajib kemanfaat bagi pribadi ulun tuan. Yang perlu kita ingat, yang pertama, uro makin bergantung. Urang na yang kaham tume udip dalam bulan Rajab, bahkan udip dalam bulan Sya'ban. Lagi tanya kagebi li Allah Taala prioritas untuk bisa udip dalam bulan Sya'bannya, maka manfaatkan dengan segala kelebihan yang gejo oleh Allah Taala. Tak tepa bahawa bulan Sya'ban akan gebut amalan yang kita kerjakan, maka baik sampai orang Syi'lun, amalan yang diangkat adalah amalan yang bertuliskan tinta merah yang tidak tercatat dengan tinta hijau. Yang kedua, orang Syi'lun pukurang amper maksiat, kejahatan dan kebiadaban, kepua tujuan, kasih bumonyo dikli dengan malapetaka yang gejo oleh Allah Ta'ala. Kasih urung-urung getanya tamo taruh imata dengan sebab musibah yang gejo oleh Allah Ta'ala. Semoga lagi tanya wujud ke orang yang lakukan ibadah dan taat kepada Allah, sehingga akan mampu mewujudkan negara tempat nanggro yang damai, aman, sentosa. Amin. Amin ya rabbal alamin.